Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk cek suhu laptop atau PC yang kita gunakan. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di sini salah satu hardware untuk cek suhu dari CPU atau laptop yang kita gunakan, kalian bisa gunakan hardware monitor. Kalian pilih yang free saja. Kalian langsung cari di Google seperti ini, kemudian masuk ke software HW Monitor di sini. Nah, setelah login dan masuk di sini, kalian bisa pilih di sini untuk hardware monitornya. Kalian bisa download zip filenya atau kalian bisa download untuk installationnya langsung, dan itu file exe biasanya untuk Windows. Kalian tinggal klik seperti ini, dia akan otomatis untuk download nanti. Nah, di sini ada tombol download lagi. Kita klik download di sini, kemudian klik OK. Kita tunggu download selesai, kemudian setelah itu kalian langsung open saja seperti ini. Oke, setelah masuk installation mode-nya, kalian langsung next saja seperti ini. Karena sudah ada, ternyata file untuk hardware monitor atau softwarenya sudah ada di laptop saya. Akan tetapi saya akan reinstall agar kalian juga bisa untuk instalasinya dan juga untuk melihat suhunya. Oke, di sini sudah ada CPU ID, kalian tinggal next saja seperti ini. Oke, setelah itu kalian hilangkan centangnya, klik finish. Setelah itu kalian masuk di start menu di Windows 10 ataupun Windows 7 sama saja. Kalian langsung pilih di hardware monitor. Jika tidak ada di listnya di sini, kalian bisa cari di bawah, itu ada hardware monitor. Oke, nah di sini bisa kalian lihat untuk di package temperatur di sini. Kenapa kita harus tahu suhu laptop kita? Adalah agar kalian juga bisa tahu apa yang bermasalah dari laptop kalian. Contohnya di laptop saya saat ini, penggunaan untuk package-nya yaitu di temperaturnya ada di kisaran antara 58 sampai di 61 derajat. Apakah ini normal? Normal untuk laptop gaming. Kenapa? Karena laptop gaming akan mengkonsumsi lebih banyak power daripada di laptop-laptop yang non-gaming atau seri U. Jika kalian menggunakan prosesor di seri HQ untuk di suhu sekitar 58 sampai 61 derajat itu normal jika kalian membuka beberapa software. Yang di sini saya buka adalah untuk file recording atau software recording di OBS untuk recordingnya, dan juga saya buka sekitar 5 tab, 2 browser Brave di sekitar 5 tab. Nah, ini normal untuk laptop gaming. Karena di sini saya juga set untuk di baterai settingnya di best performance di sini. Jadi itu wajar jika kita mendapatkan suhu di sekitar 58 sampai 60 derajat Celcius. Kenapa? Karena untuk di prosesor sangat bekerja. Kita bisa lihat di sini di taskbar. Kalian masuk di task manager dan kalian lihat di sini berapa prosesnya. Bisa kalian masuk ke performance menu. Nah, di sini yang bisa kalian lihat adalah CPU, memori, IGP, dan juga Nvidia-nya sama-sama berjalan. Kenapa? OBS yang baru mengandalkan NVMe-C, yaitu software atau drivers yang dari Nvidia untuk membantu melakukan recording di OBS Streamlabs, di OBS di sini atau di Open Broadcast Software di sini. Jadi di sini untuk GPU dan juga GPU 0 Intel HD Graphic dan juga Nvidia GeForce GTX-nya sama-sama bekerja, akan tetapi di GTX-nya lebih kecil. Nah, inilah kenapa package temperatur di sini menjadi di sekitaran suhu 56 sampai 67 derajat untuk di peak-nya. Itu alasannya kenapa meskipun CPU-nya di sini hanya berjalan 19-12% dan untuk Intel HD grafiknya di sini berjalan 35% terus-menerus dan itu rata. Untuk Nvidia-nya pun masih berjalan di 23%. Itu wajar karena untuk penggunaan segini rata-rata kalian akan mendapatkan di sekitar suhu 50 sampai 60 derajat Celcius karena penggunaannya yang lumayan masif untuk GPU-nya. Ini untuk
kasus di laptop gaming. Akan tetapi jika kalian menggunakan laptop di seri U, harusnya jika kalian menggunakan di software OBS dan juga Brave browser sekitar 5 tab, kalian akan mendapatkan di sekitar 40 sampai 55 derajat Celcius. Jika lebih dari itu, kemungkinan dari pasta prosesor kalian juga sudah kurang bagus dan juga biasanya ada masalah dengan pendinginan jika itu laptop-laptop yang lama. Akan tetapi biasanya laptop-laptop baru di sekitar seri U 15 watt dia sudah menggunakan passive cooling biasanya. Kan tetapi untuk laptop-laptop yang memang dibuat untuk memiliki boost yang tinggi prosesornya, dia biasanya menggunakan active cooling. Nah, di sini biasanya rata-rata temperatur itu disebabkan dari pasta kalian yang sudah jelek jika itu sudah lama. Tetapi dari pengalaman yang saya dapatkan saat saya membeli laptop ini barunya, suhu awal yang saya dapatkan adalah di sekitar 65 derajat, itu pun tanpa membuka software. Nah, itulah kenapa saat saya baru pertama kali untuk beli laptop ini, saya langsung bongkar dan ganti untuk pasta prosesornya, sehingga bisa turun di sekitar 40 derajatan. Itulah performa dari laptop gaming, biasanya rata-ratanya akan menghasilkan suhu di sekitar 40 derajat sampai 60 derajat Celcius. Karena memang untuk power yang didapatkan jauh lebih tinggi. Nah, di sini kalian bisa cek temperaturnya untuk di software HW Monitor di sini. Nah, ini package ini adalah keseluruhan totalnya. Jadi maksimum total dari 4 core 8 thread di sini ada di sekitar 60 derajat atau 62 derajat saat ini average-nya. Dan kalian juga bisa lihat suhu-suhu lain di sini. Nah, di sini juga ada keterangan untuk power. Power ini berarti prosesornya itu mengkonsumsi berapa watt di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini, dan untuk clock speed dari prosesornya juga kalian bisa lihat di bagian sini. Oke, setelah itu untuk temperatur selanjutnya di sini kalian bisa lihat. Nah, ini untuk ST ini biasanya adalah mewakili sebuah hard disk. Jadi di semua laptop rata-rata memang ada hard disk, ataupun untuk laptop-laptop yang baru saat ini di tahun 2020-2021 memang sudah kebanyakan jarang menggunakan hard disk dan lebih banyak menggunakan SSD, entah itu NVMe ataupun SATA. Dan di sini untuk di Samsung 970 EVO ini adalah NVMe SSD dan suhunya ada di sekitar 41 derajat. Oke, di sini kalian bisa lihat juga untuk suhu di GeForce GTX 1050-nya. Nah, di sini VGA yang saya gunakan saat ini untuk voltage-nya dia makan belum sampai 1 volt, jadi di 0,8 karena hanya berjalan di 23% saja. Dan di sini suhunya juga bisa kalian lihat di 55 derajat Celcius, dan juga di hotspotnya yaitu titik paling panasnya ada di 63 derajat Celcius. Kalian tidak perlu takut untuk hotspot ini, karena hotspot untuk Nvidia itu biasanya ada di sekitar rata-rata 120 derajat Celcius, sama seperti CPU-nya. CPU untuk di Intel Core itu biasanya untuk yang seri HQ akan ada di sekitar 120 100 derajat sampai 120 derajat. Itulah kenapa biasanya laptop-laptop yang high performance akan mendapatkan suhu jika memang benar-benar di load full untuk prosesornya di sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Jadi kalian tidak perlu takut, karena nanti jika dia sudah peak di sekitar 92 atau 95 derajat Celcius, dia akan otomatis menurunkan kecepatannya agar panasnya juga bisa ditahan. Oke, kemudian di sini untuk Intel HD grafiknya, meskipun ini adalah integrated GPU, dia juga bisa ditampilkan untuk suhunya di sini di sekitar 59 derajat Celcius. Nah, di sini pentingnya kalian bisa memonitor untuk suhu di laptop kalian agar kalian tahu waktu yang tepat kapan kalian mengganti pasta kalian, karena meskipun ini laptop dan pastanya cuma sedikit, rata-rata jika kalian menggunakan pasta yang kurang bagus, biasanya laptop kalian juga akan cepat untuk naik temperaturnya di sini.
saat penggunaannya ya biasa-biasa saja. Akan tetapi jika penggunaan kalian memang full load di prosesor dan juga full load di GPU, wajar jika penggunaan atau temperatur yang kalian dapatkan saat itu mencapai 80 sampai 90 derajat. Untuk di laptop itu sangat-sangat wajar. Akan tetapi jika kalian menggunakan CPU dengan seri U, untuk mencapai di angka 90 derajat itu memang sudah tidak wajar, karena laptop-laptop di seri U biasanya hanya akan mendapatkan power maksimum di 25 watt. Oke, sekian video dari saya, bagaimana cara kita untuk melihat suhu dari laptop atau PC yang kita gunakan saat ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.